Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, luka yang Bapak alami ini harus dilakukan proses penjahitan ya Pak. Untuk proses penjahitan mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun Bapak jangan khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan proses penjahit pada luka Bapak? Baik, kalau bersedia Bapak silakan ke bed pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak. Saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk prosedur yang pertama yaitu kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada duk steril, ada klem, ada spet 1 cc, ada needle dan juga benangnya, ada lidokain, ada needle holder, ada scalpel, ada pinset chirurgis, ada pinset anatomis, ada gunting, ada kasa steril, ada handscoon, ada skin pad dan juga ada cairan antiseptik dan juga ada bengkok. Baik, terus selanjutnya adalah memakai handscoon dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedur aseptik. Untuk melakukan prosedur aseptik kita pertama mengambil needle holder, lalu mengambil kasa dan mengoleskannya pada cairan antiseptik yang sudah dituangkan, lalu melakukan pembersihan dari sentral menuju perifer pada luka. Taruh di bengkok, kita ambil lagi kasanya, kita beri cairan antiseptik kembali, kita membersihkan dari sentral menuju perifer. Setelah dilakukan prosedur aseptik, kita memasakkan duk steril pada luka pasien. Dan mempaskannya pada luka pasien. Baik, setelah prosedur aseptik sudah dilaksanakan, selanjutnya adalah melakukan prosedur anestesi, di mana di sini sudah disiapkan spet 1 cc. Kita buka dengan prinsip one hand, lalu kita ambil cairan lidokain pada ampul secukupnya. Baik, setelah itu kita lakukan fiksasi dan pastikan tidak ada gelembung pada spet. Setelah itu kita melakukan anestesi pada bagian tepi luka dengan posisi jarum berada di bawah. Baik, secara merata. Baik, setelah dilakukan anestesi, kita tutup kembali spet menggunakan prinsip one hand. Lalu kita tunggu beberapa menit dan menggunakan prinsip chirurgis kita mengetes untuk rasa nyerinya apakah masih terasa untuk pada bagian lukanya. Kita tes. Baik, apabila sudah tidak terasa adanya nyeri, tidak terasa adanya sentuhan, selanjutnya akan dilakukan proses hecting. Baik, untuk proses hecting yang pertama yaitu kita akan mengambil needle terlebih dahulu menggunakan pinset, lalu memasangkannya pada needle holder dengan pas. Setelah dirasa pas, kita menuju ke luka, di mana tepi luka kita jepit menggunakan pinset anatomis, lalu kita tusukkan jarumnya hingga menembus tepi kulit. Lalu kita sambut untuk needle-nya, kita tarik. Baik, kita sisakan 3 cm. Selanjutnya kita akan melakukan penetrasi kembali pada yang seberangnya. Baik, kita sambut kembali. Baik, setelah sudah, kita akan membuat simpul dengan prinsip 2-1-1. Yang pertama 2 kali, lalu selanjutnya 1 kali, lalu yang terakhir 1 kali. Selanjutnya untuk sisa benang dapat digunting menggunakan gunting. Sisakan setengah senti hingga 1 senti. Baik, dan untuk jahitan sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan penjahitan berikutnya untuk hingga menutupi semua bagian luka. Baik, setelah dilakukan hecting hingga menutupi luka, untuk selanjutnya adalah memasang kasa pada bagian yang sudah di hecting.
dan prosedur untuk hafting pun selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedur uphafting, dimana untuk prosedur uphafting ini sama seperti sebelumnya, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai handscoon dan melakukan prosedur aseptik untuk membersihkan bagian yang terluka menggunakan kasa dan juga antiseptik sentral menuju perifer. Setelah itu kita siapkan pinset dan juga gunting. Untuk cara melakukannya, kita menjepit simpul menggunakan pinset terlebih dahulu, lalu memotong pada sisi lainnya jahitan. Setelah terpotong, kita tarik perlahan menggunakan pinset. Untuk jahitan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Hingga jahitan terakhir. Baik, untuk prosedur yang ketiga yaitu melakukan insisi pada permukaan tubuh pasien. Untuk yang pertama dilakukan sama seperti sebelumnya, itu cuci tangan, memakai handscoon dan melakukan prosedur aseptik. Sentral menuju perifer. Lalu setelah itu kita pasangkan untuk duk steril pada bagian yang akan diinsisi. Setelah terpasang, kita akan melakukan anestesi seperti sebelumnya pada saat melakukan hafting. Kita melakukan anestesi pada daerah yang akan dilakukan insisi. Baik, setelah dilakukan anestesi, kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu. Lalu kita melakukan tes nyeri. Baik, setelah sudah dirasa tidak ada rasa nyeri, selanjutnya kita akan mengambil skapel dan memegangnya seperti memegang pensil. Lalu kita posisikan seperti ini dengan untuk memudahkan proses insisi, tangan kiri kita gunakan untuk ibu jari dan telunjuk meregangkan kulit, dan kita melakukan insisi dari kiri menuju ke kanan. Baik, kita lakukan insisi sampai menuju menembus bagian dermis dan juga epidermis hingga menuju jaringan lemak, dan insisi pun selesai dilakukan. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedur ekstirpasi, di mana ekstirpasi merupakan pengangkatan kista dari dalam permukaan kulit. Untuk prosedurnya yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu kita melakukan cuci tangan WHO, kita melakukan pemasangan handscoon, lalu kita melakukan pembersihan pada bagian yang akan dilakukan ekstirpasi. Lalu setelah dilakukan prosedur aseptik, kita akan melakukan anestesi terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, yaitu pada daerah-daerah sekitaran yang akan dieksisi dengan jarum mengarah ke bawah. Baik, setelah dianestesi, kita tunggu terlebih dahulu beberapa menit, lalu kita melakukan tes nyeri. Baik, apabila sudah dirasa tidak ada rasa nyeri, kita siap untuk melakukan ekstirpasi. Untuk yang pertama, kita akan mengambil skapel terlebih dahulu dan akan melakukan eksisi pada kulit. Kita longgarkan kulit menggunakan tangan kiri, ibu jari dan juga jari telunjuk. Lalu kita lakukan eksisi kulit sesuai garis lipatan kulit. Setelah itu kita akan melakukan pengeluaran dari kista menggunakan klem dan juga gunting untuk memotong jaringan sekitar. Baik, untuk menggunakan klem kita jepit untuk kistanya, lalu kita potong untuk jaringan sekitar dari kista. Baik, setelah jaringan dipotong, kita keluarkan kistanya, lalu kita taruh di tempat yang aman. Baik, pada proses mengeluarkan kista dari bagian yang diinsisi, sebaiknya kista tidak pecah. Untuk selanjutnya, setelah kista diangkat adalah proses hafting pada bagian subkutan kulit terlebih dahulu, di mana kita akan mengambil needle lalu menjahit pada bagian subkutan, yaitu pada bagian bawah kulit terlebih dahulu. Selanjutnya
buat simpul 211. Baik, setelah itu kita gunting. Selanjutnya kita akan melakukan penjahitan pada bagian luar kulit. Baik, selanjutnya di tepi seberangnya, lalu kita akan membuat simpul pada jahitan. Baik, simpulnya agak kita pinggirkan, tidak boleh di atas luka. Selanjutnya simpul yang kedua yaitu satu ikatan, dan simpul yang ketiga. Selanjutnya kita gunting. Oke. Dan untuk penjahitan dilakukan untuk menutupi semua bagian luka. Baik, setelah semua luka tertutup dengan baik oleh jahitan, kita tutup menggunakan kasa pada bagian luka. Lalu kita melepas dari dok steril. Kita letakkan di tempat yang aman, lalu melepaskan handscoon menggunakan prinsip hand to hand, glove to glove, lalu dibuang ke tempat aman, lalu kita melakukan cuci tangan WHO. Dan prosedur selesai dilaksanakan.